Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tina Mustikasari di acara podcast Kopi Pagi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber kita, yaitu Kang Sandi. Ia adalah salah satu petani muda yang sedang berkuliah di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya. Selamat pagi Kang Sandi. Pagi juga, Teteh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Teteh? Alhamdulillah baik. Sebagai petani muda, apa sih kesibukannya akhir-akhir ini? Untuk kesibukan kali ini saya sedang memikirkan tidak ada hujan untuk sekarang, Teh. Jadi salah satu petani itu berurusannya dengan air. Sedangkan Iya, untuk benar. cuaca kali ini belum sudah beberapa bulan sudah tidak ada hujan. Bisa diceritain nggak gimana sih Akang tertarik jadi petani muda? Untuk yang pertama yaitu tidak lepas dari hobi Nah, untuk iya, menjadi hobi. petani itu. Dikarenakan menjadi petani itu susah-susah gampang. Kenapa bisa disebut susah-susah gampang? Dikarenakan di kita itu identiknya tanah luas, Benar. khususnya di Indonesia ini. Terus kenapa saya tertarik? Dikarenakan kalau bukan kita yang melanjutkan, siapa lagi? Benar. Tentu untuk menjadi petani itu tidaklah mudah, banyak tantangan dan rintangannya. Apa aja sih? Kalau menjadi petani muda itu yang pertama mental. Mental. Dikala orang-orang lain, anak-anak muda yang lain pergi mencari pekerjaan ke sana kemari ke kota biar mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Tetapi mereka itu lupa akan apa yang mereka punya di kampung. Sedangkan lahan di kampung itu masih luas. Terus kalau kita pergi ke kota, siapa yang meneruskan perjuangan para petani di kampung? Nah, sebelum terjun ke dunia pertanian, apa sih yang Akang lakukan di kegiatan sehari-hari? Untuk keseharian sebelum terjun ke dunia pertanian, saya itu salah satu pengangguran yang sangat berat. Ke sini susah, ke sana susah. Terus saya berpikir apa yang saya bisa lakukan ketika orang-orang pergi ke kota mencari pekerjaan. Nah, di sana saya kepikiran apa sih yang membuat kita nyaman di kampung tetapi ada penghasilan. Salah satunya itu terjun ke dunia pertanian. Oke. Kenapa saya bisa terjun ke dunia pertanian? Dikarenakan ya ada beberapa lahan yang yang tidak Yang dianggurin lah ya, ya dipakai. yang tidak dipakai. Solusinya apa? Ya salah satunya yaitu saya yang pertama itu sering konsultasi kepada para petani yang sudah. Jadi kita itu menjadi petani bukan secara otodidak, tetapi kita itu harus mempunyai guru juga di Iya, sektor benar. pertanian juga. Jadi ketika kita itu terjun ke dunia pertanian, kita itu harus apa sih yang dibutuhkan oleh petani? Nah, tadi kan Akang sudah berkonsultasi kepada beberapa petani Iya. ya. Nah, apa sih yang didapat dari berkonsultasi? Setelah saya berkonsultasi dengan beberapa petani, alhamdulillah saya mendapatkan dukungan dari para petani. Kenapa saya mendapat dukungan? Dikarenakan untuk zaman sekarang ini untuk menjadi petani itu tidak mudah, apalagi Benar. kita selaku anak muda. Betul. Jadi saya mendapat dukungan itu dari para petani dikarenakan karena sangat jarang
yang terjun ke dunia pertanian itu anak muda. Kan kebanyakan petani itu yang sudah tua-tua, yang sudah Gak ada generasi ya. Iya. Nah, setelah saya berkonsultasi dengan para petani, alhamdulillah respon mereka itu sangat mendukung ketika saya bertanya-tanya tentang pertanian. Nah, di setiap pekerjaan pasti ada tantangan ya, Kang. Ya, Untuk Akang sendiri, apa sih tantangan Akang waktu mulai ke dunia pertanian? untuk tantangan di setiap bidang, di setiap pekerjaan pasti ada tantangan dan rintangan. Iya, benar. Terus setelah saya terjun ke dunia pertanian, ya sangat jelas, sangat banyak tantangannya. Yaitu saya pertama kali, apa sih anak muda mau bertani, mau berkebun, mau bercocok tanam padi, apakah Anda itu tidak malu? Nah, itu. Terus saya jawab, malu kenapa? Kan kita itu sebagai anak muda perlu regenerasi untuk meneruskan para petani. Terus saya setelah itu mulailah setelah bertanya-tanya apa nih yang cocok dilakukan petani muda awalnya, khususnya untuk saya. Apa sih yang pertama untuk melaksanakan pekerjaan sebagai petani? Yang pertama itu yang saya lakukan, kita itu mau menanam apa dulu? Ya. Ya. Terus saya itu untuk pertama kali menanam buah terong. Iya, Ya, terong yang kecil-kecil, yang hijau. bulat. Dia terong itu ada yang panjang, yang ungu, Ya. terus ada yang bulat. Buat talaban kan ya? Ya, buat talaban suka banyak di rumah makan atau Iya, benar. di tempat makan lah. Untuk pertama kali saya itu konsultasi dengan saudara. Oke. Untuk yang pertama yaitu saya mulai menanam benih. Jadi untuk menanam benih itu kita itu harus cari dulu benihnya itu seperti apa dan kualitasnya seperti apa. Dan alhamdulillah ketika saya mau terjun ke dunia pertanian itu, khususnya dalam bidang terong, saya itu sudah disediakan oleh saudara saya untuk menanam terong tersebut. Kebutuhan untuk menanam terong itu apa aja sih? Kebutuhan untuk menanam terong itu adalah yang pertama, kita itu harus memilih tadi yang sudah dijelaskan. Yang pertama benih sudah. Tak lupa juga untuk barang-barang penyemprotan, seperti alat-alat penyemprotan lainnya dan sebagainya. Setelah itu menyiapkan media untuk penanaman terongnya. Kita itu pertama mengumpulkan tanah untuk media penanaman terong. Setelah menyiapkan tanah, jadi tanah itu bukan tanah asal-asalan. Kita itu harus memilih tanah yang bagus untuk menjadi media untuk penanaman tanaman terong. Nah, untuk jenis tanahnya apa aja sih? Untuk jenis tanah itu banyak. Untuk jenis tanah untuk menanam terong itu banyak. Yang pertama yaitu kita itu harus mencari untuk yang pertama, untuk mulai penyemaian terong, kita itu harus mencari tanah yang berkualitas. Gimana tanah yang berkualitas? Salah satunya itu para petani ketika akan menyemai terong itu harus mencari tanah. Kita itu harus pergi ke kebun. Kalau di sana saya dekat dengan kebun awi, kebun bambu. Salah satu tanah yang bagus untuk penyemaian itu adalah
tanah yang ada di bawah pohon bambu. Hmm. Setelah itu kita gali terus dipisahkan, bawa ke tempat penyemaian. Setelah itu kita masukkan, setelah terkumpul kita masukkan ke plastik. Iya, setelah masuk ke plastik, kebutuhannya berapa ribu, berapa ratus. Setelah itu diamkan dulu beberapa hari. Nah, mulailah kita menanamkan buah terong. Setelah penyemaian dan penanaman ke waktu panen itu berapa lama sih, Kang? Ya, terima kasih. Ya. Waktu dari waktu penyemaian dan penanaman, kebetulan tadi buah terong ya, Iya, buah terong. kurang lebih waktu dari penanaman hingga panen itu kurang lebih 2,5 bulan. 2,5 bulan, 2 bulan 15 hari. Ketiga bulannya kita mulai bisa memanen buah tersebut. Tetapi sebelum memanen itu, untuk untuk pengurusannya juga lumayan cukup ribet lah. Jadi ketika menanam terong itu kita sudah menanam, seminggu sekali itu kita harus menyiramnya. Apalagi ketika untuk sekarang tidak ada hujan, jadi kita itu harus lebih sering menyiramnya, kurang lebih seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi untuk panennya itu bisa lebih cepat kalau kita sering berinteraksi dengan tanaman tersebut. Jadi kita itu lebih sering menyiram, lebih sering memberi obat, maka lebih cepat juga untuk memanennya. Kurang lebih 20, kurang lebih seperti itu. Berapa? 2,5 bulan. Nah, untuk waktu menyiramnya itu bagusnya siang, sore, apa malam? Untuk penyiraman itu bagusnya di pagi hari, sebelum terbit matahari. Kira-kira jam berapa tuh? Jam 9? Kira-kira jam 7, jam 8, jam 9 lah. Jadi sebelum matahari naik ke atas permukaan. Dan juga bukan, tetapi minimal itu untuk penyiraman sekali 2 hari. Jadi yang pertama itu pagi-pagi jam 7, jam 8. Untuk waktu keduanya itu sore. Oke, sore. Sore sekitar jam 4, jam 5. Nah, itu di waktu matahari sudah mau turun. terbit. Sudah terbenam. Iya, terbenam. Nah, tadi kan disebutkan ya memberi pupuk. Iya. Untuk jenis pupuknya itu bisa disebutkan enggak? Untuk jenis pupuk itu ada beberapa macam. Yang saya pakai itu adalah NPK. Ada NPK anak, ada NPK buah. Di waktu umurnya baru seminggu, 2 minggu, hingga sebulan itu kita itu memakai NPK anak. Setelah sebulan maju ke 2 bulan, kita itu ganti pupuk menjadi NPK buah supaya merangsang si buah-buahnya itu supaya cepat keluar. Oke. Untuk waktu mupuknya itu setiap penanaman berapa kali, Kang? Itu tergantung kitanya. Kalau kita rajin menyiramnya, minimal 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Jadi itu tergantung kitanya juga. Kalau kita rajin, seminggu sekali,
seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Pokoknya di seminggu itu ada ya kita waktu untuk memberikan pupuk kepada tanaman tersebut. Nah, tadi kan Akang di sebelumnya itu sudah menjelaskan waktu panennya itu 2 sampai 3 bulan ya, Kang. Mm-mm. Nah, bisa bertahan berapa lama sih waktu panen tersebut? Waktu panen itu kembali lagi kepada petani, kepada kita. Eh, Semakin kita rajin memberi pupuk kepada buah terong tersebut, semakin lama terong itu waktu panennya. Jadi semakin sering kita memberi pupuk kepada terong tersebut, semakin lama waktu panen tersebut. Oke. Untuk kebertahanannya itu bisa nyampe 7 sampai 8 bulan, bahkan ada bisa yang nyampe sampai setahun. Lama banget ya. Iya, jadi tergantung kitanya aja. Kalau kita ingin lama, berarti kita itu harus memberi makan dengan menggunakan pupuk, memberi pupuk tersebut. Nah, Kang, tadi kan udah berbincang-bincang mulai dari konsultasi, penanaman sampai ke panen. Ada gak sih dari pekerjaan tersebut yang Akang sukai? Yang saya sukai dari pertanian itu adalah ketika kita banyak pikiran dari rumah, terus kita datang ke sawah, pikiran yang atau balikan deh. Yang saya sukai dari pertanian itu ketika kita di rumah banyak masalah, banyak masalah gitu gini. Tetapi ketika kita datang ke kebun, ke sawah, jadi pikiran itu terasa fresh dikarenakan kita itu melihat yang hijau-hijauan. Saya mau bertanya, gimana perasaan Teteh ketika pikiran lagi tidak tidak kondusif, terus kita itu mencari ketenangan ke yang hijau-hijauan, ke kebun, ke kebun teh, kemana aja, gimana rasanya? Rasanya tenang, Iya. sejuk, Terus? angin kan, Mm-mm. sepoi-sepoi gitu Ya. aja. Ya, itulah yang saya rasakan ketika saya bertani, dan itulah salah satu Yang Akang sukai. ya yang sukai dari bertani. Oke. Jadi bisa merefresh otak. Ada gak Kang pesan untuk para penonton, khususnya untuk para petani milenial? Pesan untuk para petani milenial, untuk zaman sekarang, anak-anak itu jangan sampai lupa akan tanah kelahiran. Jadi di tanah kelahiran kita itu banyak lahan, banyak perkebunan. Jadi kita itu jangan malu-malu lah, jangan malu-malu ketika kita terjun ke pertanian. Di situ banyak manfaatnya juga untuk kita dan bermanfaat bagi kita semua. Jikalau kita bekerja semua ke kota atau keluar, terus siapa yang akan meneruskan para petani di kampung halaman? Benar. Nah, Baraya Kabar Priangan, itulah perbincangan saya bersama Kang Sandi. Semoga dari perbincangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.